Apa alasan saya memilih FlySky? Sama-sama 7 channel dengan Radio Link. Welcome back to Siput Hutan. Jadi, hari ini kita mau membahas masalah FlySky. FlySky. And before we start, this content is brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Ya, kita lagi ada promo. Ya, Centris ID lagi ada promo dengan Realme dan Hippo, di mana kalian bisa membeli handphone Realme dengan harga yang super fantastis. Harga sudah diskon dan kalian juga berhak untuk menentukan hadiah yang dipersembahkan oleh Hippo Power. Nah, di situ kalian hadiahnya boleh pilih. Penasaran kayak apa promonya? Langsung cek link di deskripsi. Di situ nanti kalian akan dipandu ke marketplace dan baca deskripsinya untuk detail hadiahnya. Setiap pembelian Realme pasti dapat hadiah dan juga kalian bisa tentuin apapun hadiah yang kalian mau sesuai listnya yang ada di situ. Lanjut. Ya, ini adalah reaction ya dari Panda Crawler 6x6. Panda Crawler 6x6. Sama satu subscriber kita yang namanya Rian Jogja. Nah, ting. Mereka komen tentang sebuah transmitter atau remote. Nah, di beberapa video lalu itu saya pernah janji nge-review remote remote atau transmitter yang saya pakai. For your information, biasanya itu kita menggunakan Radio Link. Ya, ada yang bilang Radio Link. Kalau di tempat kami bilangnya Radio Celing. Kalau di tempatmu bilangnya apa? Tulis di kolom komen. Jadi itu sebutan ya, bukan maksud merendahkan. Radio Link itu adalah remote ya. Remote atau transmitter ya. Yang sudah pasti dapat receiver atau RX ya. Jadi TX itu transmitter, RX itu receiver. Nah, yang sudah pasti bagus banget, no complaint, tidak pernah ada problem yang resek ya. Resek itu gimana ya? Menyebalkan gitu, tidak. Jadi semua problemnya itu terukur rapi lah ya. Jadi aman-aman saja, jadi itu enak banget. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya merekomendasikan Radio Link ya, RC6GS ya, RC7GS itu ya, adalah remote most valuable yang pernah ada di muka bumi versi Siput Hutan. Nah, belakangan kita sama-sama tahu kan kalau remote Radio Link 7 channel yang ada itu sangat ngepres kalau dipakai di kit yang punya banyak fitur. Seperti apa kit yang punya banyak fitur? Yang pertama adalah Traxxas, yang kedua adalah Vanquish. Nah, dua kit itu termasuk kit yang sangat menyita channel dari receiver itu sendiri. Maksudnya gimana, Bang? Jadi gini, asumsikan 7 channel ya, sama-sama 7 channel ya. Kita mulai dari channel pertama itu biasanya dipakai apa, Jo? Gas. Loh. Belok-belok. Nah, channel pertama ya, steering belok-belok. Channel kedua, ISC, ya throttle, ya. Channel ketiga, dual speed, ya. Channel keempat, diferensial depan. Channel kelima, diferensial belakang. Channel keenam, mungkin bisa kalian pakai buat dual speed, karena Traxxas dan Vanquish sama-sama ada dual speed. Dan yang terakhir, sisa satu buat winch. Oke. Begitu juga di Vanquish. Semua fitur di bagian bawah itu dapat terakomodir, sisa satu channel doang buat nge-winch atau buat lampu. Nah, dalam sejatinya kita masih sangat membutuhkan banyak channel sebenarnya ya. Karena apa? Ada winch depan, ada winch belakang, tentu saja ada lampu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu perlu kalian garis bawahi khusus. Setiap orang berbeda-beda caranya untuk menyelesaikan masalahnya. Apa yang saya lakukan? Kebetulan saya pakai Traxxas dan saya kebetulan pakai Vanquish. Remote yang saya pakai 7 channel. Ganti, Bang, atau ganti, Om, ganti Sobat Siput. Kenapa? Ganti kemana? Yang channelnya lebih banyak. Oke,
sebut saja dia itu FlySky Noble ya, Pro ya, yang baru itu. Itu saya sempat setting di mobil RC-nya siapa ya tempo hari ya? Diki ya, kukulkan. Wah, itu perfect, saya suka banget. Dari situ saya pengen beli. Ya, tapi melihat harganya mulai keder. Terus melihat materialnya lebih keder lagi. Kenapa kok saya keder? Ya, value of money itu mahal untuk sebagian orang, yaitu perlu kita garis bawahi. Bagi saya bisa jadi itu mahal ataupun tidak ya, tergantung posisi di mana saya melihatnya di waktu itu. Material sangat bagus ya. Cuman yang buat saya agak gemeter itu ketika kita main di alam ya. Bagaimana remote itu sebenarnya bisa kita taruh, bisa kita lepasin dari tangan kita, dan itu akan membuat problem. Remote dengan tipe dan material seperti itu, sayang banget kalau kita taruh di tanah atau di batu atau apalagi terjatuh ya, amit-amit ya. Itu sayang banget. Nah, oleh karena itu kita harus menggantung remote itu. Nah, kalau ngegantung FlySky itu di leher, ya, itu berat loh sob. Jadi, kita akan punya masalah di tengkuk kita nanti karena itu berat. Nah, jadi di situ saya mulai mengurungkan niat. Akhirnya saya bertemu dengan FlySky FS GP7. FlySky FS G7P. Nah, FlySky ini menawarkan hal yang sama dengan Radiolink. Cuman di sini nggak akan saya bahas bedanya head to head ya antara remote itu. Kalau kalian butuh beda head to headnya, tulis di kolom komen. Ada konten remote FlySky vs Radiolink ya. Jadi ini 7 channel sama. Dia punya satu kelebihan daripada Radiolink. Kelebihannya itu apa sih? Dia punya ekstra satu switch ABC ya. Entah kalian sebut toggle, entah kalian sebut switch ABC, terserah ya. Pokoknya yang bisa kiri, tengah, sama kanan. Nah, itu kebetulan itu saya butuhin banget. Nah, apa saja yang didapat dari remote ini? Yang pertama, remote-nya itu sendiri. Jadi ini remote-nya. Ini remote-nya ya. Terus kalian dapat steering seperti ini ya. Ini steeringnya. Terus kalian dapat baut yang akan dipasang di steering. Harusnya udah kepasang semua. Manual book ya. Terus FAQ ya tentang receiver. Lalu dapat kabel ya. Kabel ini saya belum tahu fungsi detailnya untuk apa, cuman kayaknya ya ada hubungannya sama sensor ya. Mungkin baterai atau indikator lain. Terus 2 buah receiver. Nah, receiver yang dipakai ini adalah FSR7P ya. Ini adalah tipe ANT. Nah, tipe ANT dari FlySky ini memang dikhususin untuk ya lebih ke arah penggunaan RC outdoor lah ya. Emang ada RC indoor ya. Nah, karena dia sudah punya kemampuan sertifikat waterproof di PPX4. PPX4 ini berapa berarti ya? IPX berapa ya? Jadi intinya ini splash proof lah. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kalian harus bongkar ya. Untuk kalian lakukan waterproof ulang seperti biasa. Di sini jelas banget ya. Ada channelnya di sini. Dari channel 1 sampai 5 ada di sini. Dan channel 6 dan 7-nya ada di bagian atas ini. Nah, masih sangat banyak yang bisa dieksplor ya, sobat, tentang receiver ini. Cuman yang menurut saya paling menarik di sini receivernya itu selain ada bentuk kayak yang saya tunjuk ini ya. Bentuk garis ini ya, ini biar kabel kita nggak kebalik. Dia juga ada instrukturnya di sini ya, tentang penggunaan min plus. Bagi itu juga yang di atas, dia juga ada instruktur penggunaan min plus di sini. Jadi enak buat kita yang newbie kayak saya. Nah,
compact dan kecil. Menurut saya masih reliable ya. Seukuran ESC seperti biasa. Seukuran receiver seperti biasa. Jadi ini naruhnya pun juga enak banget. Visible atau non-visible kalau naruh? Saya visible. Maksudnya visible itu gimana? Non-visible bagaimana? Visible itu diletakkan di RC tanpa box receiver. Jadi langsung receiver gini. Menurut saya lebih suka yang kelihatan karena lampu ini yang ada di sini, LED-nya ini menurut saya penting banget untuk kelihatan kedipnya. Nah, remote ini sudah saya rubah ya, sobat. Kalau kalian lihat di sini tidak ada gambarnya. Ya, kalian lihat di sini ya. Benda hitam ini nggak ada. Ini saya buat sendiri. Ya, kenapa kok saya buat sendiri? Karena menurut hemat saya ya, ini kalau kita ngomong trigger protector ya, itu penting. Kenapa kok penting? Kalau remote-nya itu jatuh gini atau miring atau gimana, trigger itu bisa tersentuh dengan leluasa ya. Itu nggak bagus buat RC-mu yang lagi parkir di pinggir jurang gitu ya, ntar bisa jatuh. Akhirnya saya tambahin trigger protector. Nah, menurut saya ini penting ya. Apa yang membuat saya nge-review remote ini? Ya, 2 orang yang saya sebutin tadi, RC Panda Crawler 6x6 ya, 6x6 sama Rian Jogja, itu dia tanya remote yang saya pakai. Spill dong, gitu. Ya udah saya spill. Pertanyaan yang menurut saya paling lucu adalah pertanyaannya Om Panda ya. Dia mungkin pemain RC dari luar negeri ya. Dia tuh nanya, besi itu buat apa? Nanya itu di konten kita yang kemarin tentang posisi naruh winch yang baik gitu ya. Saya bilang itu buat magnet. Supaya bisa melekatkan antara kit dan hardbody. Dijawab lagi sama dia, bukan. Besi yang ada di remote-mu. Oh, besi ini. Ya, besi ini cukup mencuri perhatian ya. Jadi, buat kalian semua, menurut kalian ini besi apa? Ini adalah besi penguat sinyal antena remote kalian. Langsung ngelihat semua ya. Enggak. Ini itu holster kamera. Ya, holster kamera. Jadi gini sob. Kapan hari itu kita kan sempat main RC Adventure dengan segmen baru kita yang namanya Trouble. Nah, kalau kalian belum nonton Trouble, sebaiknya kalian pause video ini dan tonton Trouble terlebih dahulu. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan trouble? Trouble itu yang punya arti yang namanya trabas belantara ya. Jadi konsepnya adalah trailing ya. Tentunya dengan mobil yang ekstrim. Supaya menantang, medannya dibuat sangat-sangat ekstrim hardcore. Gimana itu? Makanya kalian tonton dulu. Jadi dalam satu kali obstacle dari trouble, itu kita butuh sedikitnya 2-3 winching point dan recovery pin, recovery point itu lebih dari 2 ya. Sehingga pada saat kita shooting trouble, nah, itu jadi masalah nih. Masalahnya kenapa? Susah, saya harus naruh remote saya. Ya, saya harus naruh remote saya. Karena saya akan jongkok, ya, terus masang pasak, membantu teman-teman yang lain, masang tali, dan lain sebagainya. Perkara yang mudah, cuman kalau kita berlogika kan itu selalu di posisi turunan atau naikan, dalam posisi yang miring, tidak rata ya. Kalau lewat jalan rata namanya trailing, bukan trouble. Jadi agak kayak cicak-cicak merayap-merayap. Otomatis ketika remote itu menggantung di lanyard ya, kan gondal gandul itu susah ya, goyang-goyang aja, masang juga mengganggu. Akhirnya saya itu berpikir bagaimana solusinya supaya remote ini tidak mengganggu. Solusinya adalah dititipin kameramen. Ya, kadang kameramennya jauh. Dititipin temen, kadang temennya juga di posisi sulit. Kenapa? Karena masang winching point, masang recovery point itu pasti effort gitu loh. Bukan sini sama sana, jadi agak naik-naik dikit. Atau kadang mungkin kita harus masang dari atas dulu, jadi manusianya harus naik ke atas dulu, nunduk-nunduk dan lain sebagainya. Itu repot banget lah. Nah, dari situ saya berpikir untuk
membuat sebuah alat ya yang bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan mudah. Dan ternyata itu dikomen sama beberapa orang dan kebetulan kalau pas kita main bareng sama teman-teman selalu diketawain. Ada-ada aja. Jadi kita pasang alat seperti ini. Alat seperti ini itu bisa beli ya dari holster kamera seperti ini. Nah, ini murah harganya. Berkisar antara 20.000 ya. 22.000 hingga 50.000. Kalian bisa mendapatkannya di semua marketplace. Namanya holster quick release kamera. Kalau anak kamera pasti tahu lah. Nah, bentuknya seperti ini, sob. Ya, bentuknya seperti ini. Dia akan masuk ke sini dan ngunci. Ya, kalau mau ngelepasin ini, ya, kita harus neken dia gini. Kuncian yang ada di jari tengah saya ini harus tekan dan diangkat. Nah, gini, dia akan rilis dengan mudah. Kalau mau masang, kalian tinggal lewatin aja, lalu kalian tinggal tembusin aja dia. Cuman saran saya, kalau masang, jangan sering-sering ditembusin, tapi harus tetap dibuka dulu, ya, dibuka dulu teman-teman, baru dilepasin lagi. Saya sudah habis 2. Kenapa? Yang pertama, saya benar-benar hajar, saya abuse. Enak nggak ini? Dan akhirnya, bagian switch ini patah. Nah, kebetulan ada ini patahnya. Nah, switchnya ini patah. 22.000, 25.000, ya minta selamat ya gini ini ya. Tapi tidak mengurungkan niat, kita bisa beli lagi karena murah. Nah, versi yang mahalnya ini ada di harga 340.000. Dia terbuat dari all metal semua. Ya, kalian boleh berasumsi lah, mau beli atau nentuin sendiri, mau beli yang murahan atau yang mahal, itu terserah kalian. Pemasangannya juga cukup simpel dan sederhana ya. Kalian tinggal potong bagian ulir ini ya. Setelah kalian potong, kalian tinggal bor ya, bikin lubang. Setelah kalian bikin lubang, kalian drat dan bisa kalian kunci dengan baut M3. Jangan berusaha mencari mur dari screw ini. Karena apa? Biasanya mur ini jumlahnya agak beda dengan mur yang kita pakai karena ini satuannya inci untuk kamera. Nyarinya juga nggak terlalu gampang, tapi kalau di kota besar ada ya, kalau Surabaya banyak sih. Kenapa kok tidak disarankan? Karena dia akan menyita terlalu banyak ruangan di dalam transmittermu itu sendiri. Jadi bisa kalian bayangin ya. Ini bukan masuk ya sobat, ini dipotong, dibor dan didrat ulang. Aplikasinya gimana? Aplikasinya gampang banget sob. Kita tinggal cari sabuk ya. Atau pastiin kalian pakai celana kalau nggak pakai sabuk ya. Dengan syarat kalian beli yang harga 20.000-an ini ya, yang murah. Yang murah itu di bagian sini ya. Di bagian sini ini agak ada selanya lah. Ini bisa langsung kalian jepitin di pinggang kalian ya. Di pinggang kalian tentunya ya di celananya ya. Jadi kalau nggak pakai celana ya nggak bisa. Oke. Nah, saya memasangnya di sabuk ini. Nah, saya pakai sabuk kayak gini ya. Jadi sabuk ini sangat mengakomodir saya ketika bermain RC. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia nggak akan mungkin lepas meskipun kita balik karena ada kuncinya ya. Jadi tipsnya adalah pasang dia ya, pasang anak ini di posisi istilahnya itu simetris titik berat. Nah, apa tujuannya dipasang simetris titik berat? Semisal kita berdiri ya, remote itu akan rata seperti ini. Kita agak nungging, remote itu tetap rata. Dan secara posisi, remote itu tidak terlalu berubah. Jadi posisinya lurus-lurus terus. Nah, hal ini sangat memungkinkan ya untuk dipakai dalam posisi jongkok sekalipun. Sehingga ketika jongkok, posisi remote ini kalau di pinggang benar-benar tidak ganggu kita movement. Yang pertama, yang kedua tidak menyentuh juga di tanah ketika kita jongkok. Dan ketika duduk pun ya, remote ini akan pas jika dipakai di pinggang orang dewasa. Nah, itu pemikiran yang saya lakukan sehingga
dia akan nempel di sini. Saya juga sempat mikir kalau saya letakkan di sini, gini ya. Ini juga baik juga, cuman saya takut ya, ketika kita duduk, maka LCD-nya akan kena. Nah, ini saya kurang suka ya. Akhirnya saya berpikir seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Sebenarnya yang paling waras ya, yang paling waras itu begini. Karena ketika kita ngangkat semua safety, kita tidak akan mungkin issue kena jari, kena trigger waktu kita ngangkat. Cuman ya itu semua tergantung kebiasaan sobatku. Jadi bisa kalian sesuaikan, dan pastinya satu hal itu pakai ini, trigger protector. Ini menurut saya penting banget. Nah, kenapa kok dapat steering 2? Ya, steering ini saya ganti. Ini adalah ban dari ABC Hobby ya. Kalau kalian tahu merek ABC Hobby, angkat tangan di kolom komen. Berarti kalian sudah kelasnya beliin anak kalian RC. Soalnya anaknya pasti udah bisa main RC. Orang lama ya. Ini ban saya sisa ABC Hobby ya. Gen-gen M sasis keluarlah. Nah, saya pesen adapternya itu di Rexstar. Ya, kalau kalian mau pesen, linknya ada di deskripsi. Nah, di Rexstar saya pesen 3D print sebuah bagian adaptor setir. Ya, Rexstar punya datanya semua kok. Jadi kalian nggak usah bingung. Cuman kalau kalian sendiri yang nggak yakin ya, kalian bisa fotoin ke Rexstar. Kondisinya yang kalian fotoin itu seperti apa. Nah, ini bendanya. Nah, ini diduplikat sama Rexstar. Ya, dirubah. Yang tadinya begini kan untuk steeringnya itu. Nah, begini ya. Nah, kalian lihat ya. Ini dirubah sama Rexstar jadi hack RC 1/10. Kalian kalau mau pakai velg kesayangan kalian di RC yang lain, sampein aja ke Rexstar. Jadi nanti hack yang dibuat atau adapter yang dibuat akan disesuaikan dengan apa itu namanya, RC yang kalian butuhin. Terus kalau kalian sedikit berkreasi, mungkin ya kalian mikir, oh punya event digituin aja bisa, berarti harusnya pakai hack biasa bisa atau enggak? Bisa pakai hack biasa. Cuman hati-hati ya sobat. Kenapa hati-hati? Karena tidak ada stopper. Ya, tidak ada stopper. Jadi kalau belok itu tidak bisa mentok. Nah, ini kan bisa mentok enak ya. Nah, itu perlu adanya stopper. Jadi daripada kita susah ngaturin itu, mending telepon ke Rexstar, ceritakan kebutuhan kalian, fotokan, bilang nggak yakin, dalam 3 hari ya adaptor yang kalian maksud sudah bisa dikirim. Ya, menurut saya itu menarik sih. Jadi keren lah. Bisa diganti kayak anak-anak drift, anak-anak balap, tapi harganya cukup murah ya. Kalau nggak salah 100.000 hacknya ini. Jadi terjangkau lah. 100.000 kok murah sih. Kalau kita ngelihat ya racing, ya sobatku ya, harga steering sama konverternya itu paling murah ya 400.000 sampai 600.000 ya. Kalau yang bagus, yang realistis itu 800 sampai 1,5 juta. Itu rate-nya, harganya segitu. Nah, kalau ini kan murah, 100.000, velgnya bisa kalian pakai velg 1/10 ya, jadinya cakep banget. Jadi keren ya, ini velg juga Fox, tipe yang nggak mungkin salah. Jadi itulah dia teori konspirasi cantolan quick release remote ala siput hutan. Kepake atau enggak, menurut saya kepake banget, dan lebih enak ya daripada menggunakan lanyard ya. Kalau kalian main santai ya pakai lanyard cukup ya. Tapi kalau kalian pernah main RC ya, lama-lama lehermu kegantung lanyard itu ya capek loh. Nah, kalau di pinggang kan no issue ya. Jadi saya rasa aman-aman saja. Beberapa teman saya juga pakai, Rexstar juga bikin serupa seperti ini. Terus Mas Topan ya, teman kita yang main rally itu juga pakai begini juga akhirnya. Jadi menurut saya itu combo yang menarik. Jadi itulah sekitar remote yang saya bahas. Nah, yang terakhir sebelum kalian selesaikan video ini ya,
saya mau kasih tahu kenapa saya pilih remote ini. Oke? Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment for everything you want to ask. Ya, and kindly share, karena sharing kalian benar-benar penting buat grup kami Siput Hutan. Jadi, mohon bantuannya. Oke. Kenapa saya pilih FlySky ini? Apa alasan saya memilih FlySky? Sama-sama 7 channel dengan Radio Link. Jadi gini, kebetulan kit yang saya pakai itu kan Vanquish ya, Phonik. Di mana kit itu sudah saya lengkapi dengan winch depan, winch bagian belakang. Jadi itu udah butuh bener-bener satu channeling sendiri dan sendiri. Nah, dari situ saya membutuhkan yang namanya itu potensio. Apa yang disebut potensio? Potensio itu channel yang puteran kayak volume itu loh, Sob. Ya. Kenapa? Karena saya butuh terkadang itu narik cepat atau kolor cepat ya. Kalau kolor cepat kan quick release nggak ada masalah. Tetapi di sisi lain saya juga kadang-kadang butuh tarik atau kolor lambat. Nah, ketika narik atau ngolor itu lambat ya, kita tinggal puter aja potensio itu ke arah yang diinginkan. Sebagai contoh, saya tunjukkan ketika remote ini nyala ya, dan saya tekan atas. Ini fitur yang paling saya suka. Di sini bar grab dari semua channel itu tahu. Jadi saya nggak perlu safety lagi untuk masalah winching dengan putaran atau potensio. Ini adalah winch saya di bagian belakang. Ya, kalau saya putar ke kiri, dia akan narik. Begitu juga barnya dia akan naik ya. Kalau kalian lihat ya. Begitu saya juga putar ke kanan, ya, ini barnya juga akan naik juga ya. Itu saya berarti ngolor. Tetapi ketika saya balikin ke tengah seperti ini, maka garisnya bisa lurus. Nah, bagaimana teman-teman bisa melihat saya bisa mengembalikan channel yang ini tadi, ya, gini ya, ke tengah gini ya, dengan mudah tanpa melihat kamera dan tanpa cermin. Iya kan? Itu adalah hal yang paling sulit ya, kita lakuin sama-sama, bener nggak? Kita kan nggak tahu kalau dia nggak mati begini, winchnya jalan terus. Tapi bagaimana itu bisa segampang ini? Jadi teman-teman, sobatku sekalian, ya, potensio ini dan semua potensio yang ada di sini juga, ya, jadi dia ada 2 potensio. Itu ada jeda netral range-nya. Jadi ini netral ya, kita goyang gini bisa, kita goyang gini juga bisa. Tapi kalau melewati tengah netral, dia tuh bunyi geledek gitu loh. Nah, sama, ini juga sama. Ya, ini kalau saya gerakin, mana ya? Ini ya, kalau saya gerakin ya. Nah, maka barnya akan berubah ya. Betul ya? Kelihatan kan? Ketika saya kembaliin tengah gini, dia mati semua ini loh. Lihat tuh. Tidak ada bar grab yang nyala. Kenapa bisa begitu? Karena potensinya juga ada neutral range-nya yang menurut saya itu enak banget dipakai untuk winch. Jadi tidak ada winch yang tergulung, tersiksa gitu. Itu minimal resiko. Itu saya impress banget dengan yang dipakai sama si FlySky. Ya, itu impress pertama. Impress kedua, layarnya di sini lengkap ya. Jadi tidak perlu repot, 7 channel kelihatan semua. Jadi kita tahu posisi dari channel itu yang kita butuhin. Nah, 2 kelebihan itu tidak langsung saja membuat saya memutuskan pakai remote ini. Nah, kelebihan yang kedua dan menurut saya final ya, itu adalah toggle ABC ini ada 2, 1 dan 2 di sini. Jadi ini ABC geser dan yang ini ABC pencet. Nah, kenapa kok ada toggle ABC-nya 2? Menurut saya penting. Jadi gini sob, kit yang saya pakai ini ya, Vanquish ini, itu selain winch depan belakang, dia juga mengatur gardan depan dan gardan belakang. Gardan belakang untuk connect, netral, sama dig. Gardan depan mengatur overdrive ringan, netral, dan overdrive besar. Nah, semua gardan punya 3 macam method, baik depan dan belakang. Oleh karena itu, saya butuh channel dengan posisi 3. Alhasil apa yang terjadi, mobil saya bisa netral.
Fungsinya netral buat apa? Buat blare-blare. Ya, kalau saya bercanda sama teman-teman gitu. Fungsinya netral itu adalah berfungsi ketika kita menggunakan winch, ya. Mau nanjak, mau turun, ya. Ketika mau itu benar-benar ekstrim, sob. Kalian nggak akan bisa bayangin RC kalian itu bisa maju, bisa mundur, ya. Karena ketika itu connect, ya, mobil itu nggak netral, kadang itu kepanikan itu membuat kita grogi, sehingga kadang sebuah obstacle itu dapat diperkeruh oleh drag brake dari mobilnya itu sendiri. Sudah naiknya parah, diangkat masih kena drag brake, nah itu jadi fatal, ya. Nah, di situ, di beberapa obstacle trouble, kadang kita butuh gas ketika kita itu ditarik, memang betul. Tetapi setelah obstacle yang dimaksud, atau setelah poin itu, kita akan menemukan kemiringan yang sangat ekstrim, tentu saja. Di situ mobil saya netral. Loh, mobilnya netral, di winch kan ketarik cepat, ketarik lambat. Iya. Jangan salah, karena saya menggunakan potensio saya untuk winching, maka saya bisa mengatur kecepatan tarik winch saya itu mau pelan-pelan atau langsung ngebut kayak Spider-Man. Nah, di situ menurut saya penting banget hal ini dilakukan. Nah, remote ini perlu kalian upgrade ke firmware terbaru, itu namanya firmware 0.28 kalau saya nggak salah, ya. Caranya download di website. Setelah download, kalian download juga aplikasi untuk driver dari remote ini ke komputer. Setelah itu kalian masukin manual upgrade-nya. Kenapa? Kalau dimasukin otomatis juga nggak bisa, saya sendiri nggak tahu. Maksudnya otomatis gimana? Colokin ke komputer, dia searching for the latest software, itu tetap nggak keluar. Kalian harus download yang .28, di web itu ada satu pilihannya itu. Setelah kalian masukin ke situ, remote ini akan punya fitur yang namanya itu lock channeling. Nah, lock channeling itu apa sih? Itu bisa difungsikan sebagai throttle hold position, alias autopilot, alias apa itu namanya? Anak-anak sering bilang selain autopilot itu apa namanya? Cruise control. Nah, akhirnya saya nyalain cruise controlnya di sini. Di sini saya pakai cruise control. Istimewanya cruise control ini dibanding radio link. Cruise controlnya ini sama seperti cruise controlnya TRX, tapi tidak sehebat TRX. Cuman menarik. Apa menariknya? Ketika kita pakai, ya, kita misalnya janjian nih, kalau pencet ini maju 10 derajat, jadi dia jalan pelan. Kalian butuh cepet, kalian pencet throttle, dia nyaut. Kalian lepasin, dia balik ke 10 derajat. Begitu juga kalian mundurin, dia mundur, tapi begitu kalian lepasin, dia nanti jalan pelan-pelan. Jadi, ya itu penting, karena cruise controlnya masih bisa diakses. Kalau di radio link tidak bisa. Begitu dia dipatok 10%, maka ya 10% itu. Nah, yang luar biasa punya Traxxas. Ketika kita patok cruise controlnya mengikuti tombol set yang di atas, kalian bisa setel cruise control kalian pelan atau lambat. Dan ketika terkena namanya interupsi dari channel 2, ya, toggle trigger interruption, program itu langsung otomatis cut. Jadi mobil itu langsung berhenti. Menurut saya itu safety yang luar biasa. Nah, penting sekali melakukan upgrade. Ya, jadi dengan segala kelebihannya saya memutuskan untuk pakai FlySky G7B. Menurut saya keren banget, ya. Selain dia warnanya full black, waduh, padahal saya bukan black addict, ya, tapi menurut saya keren gitu loh. Remote ini perlu sedikit penyempurnaan di bagian ini, ya. Trigger protector kalau saya itu penting banget. Dan dia punya satu kekurangan yang sangat fatal. Apa kekurangan yang sangat fatal? Di bagian baterai ini, itu sempit banget. Dan kalian bisa dibilang tidak bisa menggunakan baterai lipo yang biasa kalian pakai di remote-remote normal. Karena apa? Dia butuh yang benar-benar slim. Beli langsung baterainya ada atau enggak? Ada. Tetapi size-nya kecil, karena di
Di sini tuh ada tempat baterainya yang sangat mengganggu. Punyanya Siput kok nggak ada? Iya. Tempat baterainya sudah saya gusur ya, saya hancurin semua, dan itu menurut saya sayang banget. Kenapa? Karena kalau di radio link kan itu bisa dilepas. Ini harus kalian hancurin, hati-hati ngancurinnya. Dan akhirnya setelah saya hancurin, saya menggunakan baterai yang super duper tahan lama ya. Ini adalah baterai yang beli dari Rexstar. Kalau kalian tanya ya, baterai remote ini baterai apa? Ini baterai remote Sipututan ya. Bilang aja ke Rexstar, minta baterai remote kayak remote Sipututan. Ini nggak usah dicas bro, sob. Jadi ini isinya banyak banget, dipakai main itu 3-4 kali masih oke. Sekali main berapa jam? Sekali main ya 4-5 jam. Jadi wirid. Kenapa? Karena baterai ini dikemas khusus oleh Rexstar dengan menggunakan baterai yang khusus pula. Dan dia punya C yang sangat rendah sekali. Alhasil apa yang terjadi dengan C yang rendah, maka voltase yang keluar itu terlimit dengan baik sehingga baterai itu jadi awet menurut kita. Tidak over voltage distribution ya. Jadi itu awet banget. Jadi itulah yang bisa saya bagi tentang remote kita kali ini. Buat kalian semua yang udah setia nonton sama kita, terima kasih banget. Buat kalian yang terbantu dengan kita, yang sering ngasih kata-kata terima kasih karena konten ini bener-bener saya butuh banget, itu kita sangat respect sekali, dan please kalian di share karena sharing kalian penting. Buat yang mau tanya-tanya, lanjut tulis di kolom komen. Sampai ketemu di konten kami berikutnya, and bye-bye.